ke cinta-cintaan. Oke. Cinta itu sulit, maka jangan dipersulit. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bang Zaid, kita mulai aja nih ya. Udah siap? Wah, kayaknya tegang banget nih Bang Zaid. Enjoy dong, enjoy. Oke. Mantau azan di samping Nabawi soalnya. Oh iya, Masya Allah. Oke Jadi nih. takutnya ntar masuk azannya gitu. Oke. Ya bener ya. Oke, lanjut aja ya Bang Zaid nih. Aku ada satu pertanyaan nih Bang. Apakah menyukai perempuan atau laki-laki selain pasangan halal itu diperbolehkan dalam Islam? Gimana tuh? Karena kan kalau namanya isu perselingkuhan, kita udah nikah. 1 tahun, 2 tahun menikah itu rasanya pasangan itu seperti ratu kita, seperti raja kita. Cuman lambat laun, kita ketemu dia lagi, mungkin perasaan akan memudar. Nah, pertanyaannya adalah, apakah menyukai perempuan atau laki-laki selain pasangan halal, ketika kita sudah halal, apakah itu diperbolehkan dalam Islam nih, Bang? Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Jadi Islam itu teman-teman ya, Islam yang Allah syariatkan untuk kita itu memberikan batas itu yang amat menjaga untuk terjadinya pertukaran perasaan antara lawan jenis yang bukan mahramnya. Ya, dia bukan adiknya, atau dia bukan bapaknya, atau dia bukan suaminya. Ya, batasannya itu banyak banget gitu kan, dan batasannya itu selalu sejalan sama fitrah kita manusia. Fitrah manusia setia. Jadi kalau misalnya ada orang selingkuh, itu bukan fitrahnya dia, itu setan. Itu bukan manusia. Oke teman-temannya, apalagi udah berpasangan. Makanya disyariatkan dilarangnya bercampur baur laki-laki, perempuan tanpa ditemani orang-orang bertanggung jawab, ya kan? Apalagi kholwat atau berduaan. Dengan judul Islami apapun. Ya teman-temannya. Dan siapapun yang bermudah-mudahan dalam batasan yang ditentukan syariat ini, selama dalam hidupnya dia masih bermudah-mudahan, pasti akan sulit untuk hatinya menikmati apa yang halal. Dan susah juga untuk menikmati amal soleh. Kalau misalnya amal soleh aja udah susah dinikmati, apalagi apa-apa yang boleh, ya kan? Hubungan sama istrinya, muji segala macam, ya kan? Atau menggaulinya, bercanda, itu kan hal-hal yang boleh istilahnya ya. Yang apa ya istilahnya? Menikmati yang hal aja nggak bisa gitu ya, amal soleh aja nggak bisa, apalagi apa-apa yang boleh. Makanya Rasulullah SAW itu bersabda, dan ini sabdanya itu menjelaskan hadiah bagi orang-orang yang mau menjaga pandangan dan menjaga perasaan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salawat teman-temannya Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nazratu sahmun min sihami iblis masmumatun faman tarakaha min khaufillah asabahu jalla wa azza imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memandang wanita itu panah yang beracun dari berbagai macam panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya, yaitu memandangnya ya, memandang doang ini ya, bukan sampai ngefans, sampai setelah pandangan itu terjadi. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut sama Allah Subhanahu wa taala, Allah itu akan kasih balasan berupa iman yang terus-menerus manis buat dia. Ini hadiah ya teman-teman ya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa orang yang bermudah-mudahan dalam memandang, mudah-mudahan dalam ngefans ya kan, walaupun kata orang fine-fine aja kalau misalnya kita suka sama Pak Bos karena misal dia amanah atau lain-lainnya. Tapi kalau misalnya kita segitu bermudah-mudahan yang memandang, sampai mudah pula hati kita untuk ngefans, makin lama syaitan makin meracuni ya kan. Ngefans, mudah pula masuk ke hati kita syaitan untuk apa? Membanding-bandingkan ya kan. Disitulah titik dimana ya ketika syariat Islam yang batasan-batasan ini selalu sejalan sama fitrah kita yang itu setia, itu akan membuat ya racun itu tersebar, mulailah membandingkan, mulai nggak bersyukur, sampai terjadilah sedikit demi sedikit kehancuran dalam hubungannya. Jadi itulah hadiah teman-teman ya buat siapa yang menjaga batasan itu. Bukan nggak boleh, tapi kan di hati ini juga ada zina ya kan. Kita naksir sama orang sampai kita halu gitu kan. Aduh, coba kok laki gue kayak gini. Sekedar kayak gitu, itu udah termasuk zina hati teman-teman. Udah masuk racunnya ke level apa? Membandingkan. Yang sebelumnya apa? Karena bermudah-mudahan dalam memandang. Ya kan? Memandang antar lawan jenis itu racun dari iblis yang terbaik. Ya, panah racun dari iblis sebagaimana hadisnya. Dan siapa yang tidak bermudah-mudahan dan menjaganya karena takut karena Allah Subhanahu wa taala, hadiahnya dia bisa pas ngaji dia nangis. Pas ngelihat istrinya dia ngerasa istrinya paling cantik sebumi ya kan. Ya, karena apa? Karena dia menjaga dirinya dari meminum racun itu.
Yuk teman-teman, kalau misalnya kita ngebahas seputar boleh apa enggak sih sebenarnya naksir atau suka ngefans sama lawan jenis? Jawabannya, kalau misalnya pengen ngerasain nikmatnya sholat, nikmatnya melihat pasangan yang halal, melihat dia selamanya paling cantik, bahkan udah sampai 65 tahun umurnya, kita harus apa? Menjauhi bermudah-mudahan dalam memandang. Kalau misalnya mandang aja itu nggak boleh mudah-mudahan, apalagi selanjutnya setelah memandang. Itu paling Herina ya, seputar menyukai lawan jenis luar pasangan. Masya Allah. Jadi intinya Pertanyaannya teman-teman, ekstrim pula ya. Ini siapa juga nih, S2 Bahasa Indonesia juga nih yang bikin pertanyaannya. Ya ekstrim Allah. banget. Karena memang di sini di Indonesia nih Kak Zahid ya. Mungkin Bang Zahid itu di Arab tuh tahu di infonya dari TikTok aja nih. Mungkin kalau TikTok FYP-nya Ustadz-Ustazah nih Bang Zahid ya. Karena memang banyak sekali dia tuh menyuruh istrinya hijrah, namun dia ternyata jajan di tempat lain gitu loh. Oh, Dia menyuruh astagfirullahaladzim. istrinya tertutup, nelayan tapi dia sendiri seperti itu kayak gitu. Nah, disinilah banyak sekali banyak menghasilkan stigma-stigma atau paradigma-paradigma baru nih sama perempuan-perempuan yang nantinya tidak percaya dengan laki-laki itu seperti itu. Jadi satu laki-laki yang berbuat masalah, seluruh perempuan Indonesia yang takut kayak gitu. Apalagi dia public figure kan, seperti itu. Nah, jadi teman-teman nggak boleh ternyata, bukan yang nggak boleh, iya sih nggak boleh ya, karena kita tidak akan bisa menikmati iman dan Islamnya juga kayak gitu. Nah, aku juga punya pertanyaan nih Bang Zahid nih. Ini pertanyaan selanjutnya sambungan dari pertanyaan yang pertama. Nah, aku mau nanya perihal cinta-cintaan lagi, yaitu sebenarnya apakah ada batas kadar dalam mencintai seseorang? Misalkan seperti ini Bang Zahid. Kita ini kan tadi kan Bang Zahid bilang setahun, 2 tahun, bahkan sampai 65 tahun. Kalau kita menjaga pandangan, tentu saja kita akan menikmati istri kita, menikmati pasangan kita, dan kita akan mendapatkan kenikmatan itu sendiri, seperti itu. Nah, bagaimana kalau semisal, adakah sesungguhnya cinta itu terhadap pasangan, adakah kadaluarsanya nih? Karena kan ada yang bilang, iya saya tetap cinta, cuman rasanya jadi biasa aja. Gitu. Sebenarnya ada nggak sih batas atau kadaluarsanya dalam mencintai seseorang menurut Bang Zahid sendiri? Batas kadaluarsa ya. Cinta itu kan harus diperbaharui terus ya. Yang pasti Asik. kita kalau mencintai seseorang itu harus ada pada koridor batas syariatnya. Yaitu kita nggak boleh mencintai seseorang, siapapun itu, orang tua kita sendiri, anak kita sendiri, istri kita, lebih dari cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau ngebahas kayak gini kan klise ya, padahal sebenarnya ada seninya dari maksud gimana sih kita ngelewatin batas cinta kita kepada Allah Rasul-Nya itu gimana kalau kita mencintai seorang itu melebihi mereka. Yang seharusnya kita paling cintai nomor satu, yaitu Allah, berikutnya Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mencintai yang dianjurkan dalam Islam itu teman-teman, nggak sekedar kita harus memahami love language atau bahasa cinta, ya bahasa cinta yang ini apa namanya physical touch, yang ini begitu, yang ini begini, bukan sekedar saling memberikan ruang untuk berekspresi atau berkembang, ya kan? Itu kan biasanya yang dipahamin banyakkan artis sama seleb bule-bule ya. Di siapa yang paling memberikan ruang untuk berkembang, berarti dia yang paling pengertian sama istrinya, nggak mengekang, ya kan? Terlalu berlebihan di sisi ini bisa jadi kita terbawa kepada pikiran-pikiran barat yang mereka itu sama sekali nggak bawa syariat ke dalamnya. Makanya banyak mereka yang muslim pun begitu, artis-artis ya, pas diwawancara dan ditanya, Mas, apakah tidak cemburu itu istrinya manggung seksi terbuka begitu kan? Pas aku lihat wawancaranya, suaminya pun jawab, aku insya Allah percaya sama dia. Ada insya Allahnya ya, menyatakan Allah juga. Aku insya Allah percaya sama dia gitu kan. Kita tuh saling setia insya Allah dan kita saling percaya. Itu kan bagian dari karir dia. Aku dukung dan insya Allah dia gak terpengaruh dengan godaan laki-laki atau krunya atau lain-lain gitu kan. Orang yang masuk ke level mencintai seperti ini, teman-teman, itu udah melewati batas cinta di bawah kecintaan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena tindakan begini bisa terancam sabda Nabi SAW sebagai laki-laki yang dayus atau laki-laki yang mati rasa dari cemburu, dan itu adalah orang yang Allah tidak akan lihat wajahnya di hari kiamat nanti. Bahkan Nabi SAW bersabda, ada 3 orang yang Allah itu nggak akan lihat mereka di hari kiamat. Yang satu, anak yang durhaka sama orang tuanya. Kedua, wanita yang tomboy atau menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga, dayus. Dayus itu adalah laki-laki yang dia
mengutamakan segala macam kebahagiaan istrinya, tapi dia nggak peduli, ya nggak apa-apa, yang penting dia bahagia, ya kan? Ya nggak apa-apa, yang penting dia begini begitu. Dan ini awal mula terbukanya pintu untuk masuk racun-racun iblis yang tadi, ya kan? Dari mulai toleransi, lama-kelamaan krunya ngelawak pun apa godain diri, biasa nggak apa, istriku setia kok gitu. Makanya ketika racun-racun ini masuk suatu hari nauzubillah istrinya kelewatan batas, suaminya kelewatan batas, ketika ingin dinasihati, mati rasa hatinya gitu loh. Ngapain nyuruh-nyuruh gue begini, gak percaya apa sama gue gitu kan istilahnya. Kenapa? Karena hatinya udah sebegitu ternodai sama racun-racun iblis yang tadi, yaitu tidak menjaga batasan-batasan, ya kan? Tadi aja di hadis sekedar kita memandang aja yang tanpa kita membatasi pandangan itu bisa membuat hati kita kehilangan manisnya iman. Susah dinasehatin, susah ngelihat istri kok kayaknya nggak cantik lagi ya, cantikan orang sebelah gitu kan. Kenapa? Karena pandangannya nggak dijaga, apalagi kita melepas batasan-batasan yang lain. Istri nggak apa-apa dia seksi di luar manggung, yang penting karirnya berjalan. Lama-lama toleransinya berkembang, ya kan. Oh nggak apa, laki-laki ini bercanda bareng dia, yang penting dia tuh setia, insya Allah kita sama-sama pengertian, kita sama-sama ada surat perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah tidak bisa menjaga hubungan sebegitunya, ya kan. Ketika itu semua udah dilewatin, ya kan, hati itu sudah ternodai dan tergumpallah semua racun itu. Akhirnya ketika retak dan ditanya kenapa kamu kayak begini, bukannya kita udah janji kita begini, susah dinasihati. Kenapa? Udah nggak bisa nikmatin yang halal, mati rasanya. Itu hukuman bagi orang-orang yang tidak menjaga batasan, walaupun di mata-mata bule ya bebas berekspresi segala macam, kita membebaskan mereka berkarir, itu sempurna banget, ya kan. Waduh, suami idaman ini, Allah, bisa berkarir, dia bisa jadi pramugari, bisa jadi dancer gitu kan. Di mata perempuan kan kadang gitu kan ya, ketika dunia dibentangkan sama suaminya tuh kayak, oh berarti dia suami yang bagus banget, pengen banget punya suami kayak begini. Padahal itulah awal mula retakan-retakan itu makin besar, toleransi akan makin besar, dan ketika ditegur akan ditepis, hatinya udah nggak bisa nerima lagi, udah dikelilingi sama racun-racun iblis. Jadi teruslah kita jadi orang-orang yang menjadikan cinta itu jangan sampai ngelewatin batas-batas yang udah Allah dan Rasulnya sebutkan. Kalau orang yang selalu menjaga batasan, bahkan orang-orang yang kafir pun setia sampai meninggal. Ya, Erina ya. Makanya banyak orang-orang lihat kok itu pasangan Kristen setia ya, dia kayak apa, nundukin pandangan, ya kan. Artis-artis banyak yang perempuan agak kerudung segala macam, tapi suaminya itu menjaga batasan itu kan. Kayak teman-teman suka posting di Instagram Christian Sugiono misal ke istrinya gitu kan, masuk ke pesta wedding disapa cewek-cewek, Pak Christian apa, matanya itu ke langit gitu. Itu dia istrinya masih belum pakai hijab ya, tapi ketika batasan itu dijaga sama dia, hati itu Allah kasih hadiah, paham ya. Jadi kadang-kadang batasan itu nggak selalu nggak selalu harus dijaga sama orang-orang yang soleh maksimal banget baru Allah kasih hadiah berupa kemanisan iman. Orang-orang yang istrinya belum berhijab pun ya, ataupun yang mereka pun bahkan Kristen gitu ya, tapi kalau misalnya mereka udah melakukan apa yang Islam ajarkan, hadiahnya di dunia masih Allah kasih. Sebagaimana orang-orang kafir ketika mereka itu berjualan jujur, dikasih kan, Allah kasih keberkahan di hartanya di dunia, tapi nggak bisa dipanen sampai ke akhirat. Allah tuh maha adil teman-teman ya, makanya ada Rahman, ada Rahim. Rahman itu untuk seluruh makhluknya, Rahim hanya untuk cintanya yang khusus untuk muslimin saja dan orang-orang yang beriman. Itulah sifat Rahmannya Allah yang kita sadar ternyata di masyarakat itu terjadi. Gitu Teh Erina. Gambarannya kenapa bisa ada cinta yang nggak kadaluarsa padahal dia bukan orang muslim. Ternyata ada batasan-batasan yang emang Islam itu udah buat sejak dulu, udah disyariatkan dari Allah dan Rasulnya, tapi dia tanpa sadar menjalankan itu. Allah kasih bagi dia kenikmatan dengan yang halal, padahal dia kafir. Di dunianya dia akan bahagia. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi sebenarnya tuh yang menjaga cinta itu akan hilang atau kadaluarsa itu adalah dari diri seorang muslim itu sendiri ya Bang ya? Iya, manusia. Iya, dari semuanya. manusia itu. Wow, keren banget, Masya Allah. Tapi nih Bang, kemarin kan Bang Zahid kan sempat viral banget tuh videonya dan saya suka banget dengan penjelasan yang Abang berikan gitu. Di situ Abang menjelaskan bahwasannya kenapa orang-orang kafir itu Allah kasih kesenangan di dunia, gitu kan. Bener-bener dikasih kesenangan di dunia. Nah, aku mau nanya nih Bang, kalau misalkan kita yang muslim, yang nggak dikasih kesenangan di dunia, kita taat banget,
tapi kenapa kita tidak diberikan kebahagiaan, either itu pun cuma cinta gitu Bang di dunia. Itu Allah balasnya kapan sih Bang kayak gitu? Dan apa sih kenikmatan apa yang bakalan dirasain orang-orang yang nggak dapat kenikmatan di dunia kayak gitu? Yang nyambung nggak Bang nih sama ininya? Maksudnya Ini Abang pertanyaan paham nggak? dari surga lapisan keberapa ini? Dunia itu kan ujian ya teman-teman ya. Makanya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami lemparkan kalian dari keburukan dan kebaikan itu semua fitnah. Ya kan? Dari yang kekayaan itu fitnah, ya orang-orang yang makin melanggar Allah makin bukakan kalau misalnya mereka udah kelewatan batas, supaya mereka makin lupa sama Allah, sampai ketika mereka tiba-tiba dikasih sakit mereka putus asa, ya kan? Atau pilihannya mereka meninggal lalu mereka putus asa di akhirat gitu. Itu lebih serem lagi, nggak sempat taubat sama sekali. Sampai kemarin ada dari netizen yang tanya, kalau misalnya ada orang Bang yang di dunia itu dia dikasih azab apa namanya azab berupa nikmat ya, kaya raya dengan harta yang haram gitu kan, tapi dia dikasih sakit sama Allah terus tobat nasuha, bukannya gak adil Bang? Berarti kan dia udah dapat nikmat dunia, tobat nasuha, surga lagi gitu kan. Iya. Sedangkan ada dunia orang-orang yang udahlah miskin. Iya bener Bang. miskin habis itu dia taat miskin terus dia juga nggak dapat dunia juga gitu kan. Yang pasti Allah itu maha adilnya, Allah itu nggak dilihat dari harta gitu loh, karena semuanya mau yang dikasih kesempatan taubat, mau yang nggak dikasih kesempatan taubat, mau yang dikasih harta, mau yang nggak dikasih harta, semuanya itu Allah maha adil dengan menjadikan kematiannya nggak diketahui kapan terjadinya gitu loh. Kita bisa besok mati, kita bisa lusa mati gitu kan, tapi nggak semua orang Allah kasih sadar gitu loh. Jadi ya itu sih Teh, tadi pertanyaan apa ya, banyak kali lapisannya itu ya. Jadi istilahnya Allah itu, Nabi SAW mengatakan ya, andaikan kalau misalnya kita ngelihat harta di orang kafir itu tanda ketidakadilannya Allah gitu loh. Allah tuh menjadikan dunia itu nggak setara dengan satu helai sayap nyamuk gitu loh. Karena kalau misalnya dunia itu lebih berharga dari satu helai sayap nyamuk, pasti orang kafir itu nggak dikasih bagiannya sama sekali, paham nggak ya? Jadi kalau misalnya dunia itu seberharga itu, padahal cuma sehelai nyamuk, sehelai sayap sebelah nyamuk, itu kan enteng berapa 0, berapa miligram ya kan, teman-teman? Kalau misalnya seberharga itu dunia, orang kafir itu nggak dikasih sama sekali gitu loh. Tapi Allah kasih, itulah bukti di mana dunia itu sama sekali nggak ada bandingannya sama akhirat gitu loh. Yang miskin disuruh sabar, yang kaya disuruh sabar, ya kan? Makanya kadang-kadang kita ngerasa hidup tuh nggak adil. Ya Allah, kenapa dia dikasih mobil ya kan? Kenapa si orang itu dikasih istrinya cantik, aku enggak dikasih ini itu gitu kan? Padahal orang-orang kalau misalnya minta sama Allah nikmat ya Allah, aku kasih dong istri yang kayak dia mukanya gitu misalnya gitu loh. Kok istriku kayak gini kan nggak bersyukur dia gitu loh. Orang itu kadang kalau misalnya minta sama Allah nikmat orang lain yang punya ya, nikmatnya yang dipunyain Teh Erina, yang dipunyain abang-abang, mbak-mbak semua di sini gitu loh. Karena kita iri dengki. Allah itu padahal ngasih nikmat sama ujian itu seorang hamba itu sepaket, teman-teman. Nggak ada kita yang mau bilang, ya Allah, aku pengen istri kayak dia gitu loh. Tapi aku pengen juga istriku ntar diliatin sama orang-orang kayak istri diliatin orang-orang gitu. Padahal dia nggak tahu ujian punya istri yang cantik gitu kan, perawatannya banyak gitu kan, misalnya skincare-nya 20 juta, ya Allah, aku pengen istri kayak gitu tapi skincare 20 juta juga aku bakal bayarin juga, nggak mau gitu kan. Dia maunya tuh cuman nikmatnya doang, padahal Allah kasihnya selalu sepaket dan bergandengan sama ujiannya. Itu cara yang paling gampang untuk kita selalu bersyukur sih gitu loh. Makanya kan Allah kasih ujian itu kan kepada hambanya selalu setara. Banyak dulu adik kelas aku tuh ada yang mereka itu punya apa namanya penyakit yang misalnya sunatannya aja sampai habis 2 miliar gitu. Dan itu orang tuanya kaya raya, punya batu bara segala macam gitu loh. Kalau ente mau dapetin hartanya, Mercy-nya, Ferrari-nya, rumah mewahnya, ya udah sunatan anaknya 2 miliar juga kan nggak mau kan kita gitu kan. Kita pasti nggak pernah minta sama Allah, ya Allah berikan aku harta segitu, terus anakku juga sunatan 2 miliar gitu, nggak mau. Maunya itu selalu cuman minta miliarannya doang gitu loh. Jadi itu simpelnya, sebagaimana dunia ini tuh nggak pernah seberharga itu loh di mata Allah Subhanahu Wa Taala sebanding sama sayap nyamuk. Kalau misalnya beratnya sama aja, orang kafir nggak dikasih sama sekali. Kenapa? Karena
Muslim itu cuma dapetin apa yang mulia doang gitu loh. Jadi teman-teman, cara tahap-tahap bersyukur. Ini jadi keluar bahasan cinta-cintaan, jadi lebih ke perbandingan hidup. Nggak apa-apa Iya. Bang, karena kan nanti kan kita kan setelah menikah kita akan mendapatkan kehidupan baru, termasuk juga dalam hal-hal baru di finansial nih Iya. Bang. Kita bakalan banyak banget dapat ilmu baru nih. Oke Bang, lanjut nih Bang. Karena tadi udah ngejelasin tentang boleh nggak sih kalau kita udah nikah suka sama orang lain, terus juga di sini juga dijelasin bahwasannya ada nggak sih batas kadar dalam mencintai seseorang? Ternyata nggak ada gitu kan ya, karena tergantung manusianya itu sendiri, bagaimana dia memperbaharui cinta terhadap pasangan halalnya. Nah, kita kan semua kita lagi di platform jomblo nih Bang. Abang mah enak udah kagak jomblo. Udah seger ya. Sama Teh Pamela tuh udah Alhamdulillah. semangat. Masya Allah banget nih. Nah, aku mau nanya, em, apakah ada hal atau ikhtiar? Ini bebas sih dari perspektif Bang Jahid sendiri atau dari mana? Adakah hal yang harus dilakukan dalam ikhtiar mencari pasangan yang terbaik nih Bang? Kayak Dari gitu. sisi apa terbaiknya itu? Kalau misalkan dari sini, dari sisi agama nih Bang, kayak gimana nih? Bagaimana kita mencari itu? Kadang kan kalau kita lihat nih ada orang pakai kerudungnya panjang, syar'i, ternyata pas kita ulik, kita deketin dia, oh ternyata dia nggak sebaik pakaiannya, kayak gitu. Ah ternyata dia tidak sebaik dengan apalah inilah, kayak gitu. Kalau dari versi Bang Zahid sendiri, kayak gitu gimana nih? Dalam ikhtiar Bang Zahid mencari pasangan yang menurut Bang Zahid terbaik, kayak gitu. Langkah terbaik pertama itu kita harus menjaga prinsip beragama kita dalam atau luar rumah kita. Itu selamanya itu satu prinsip aja gitu ya. Prinsip agama dijaga dalam rumah atau di luar rumah. Karena filter pertemanan, filter calon pasangan, filter lingkungan yang baik, dari semua filter-filter yang diciptakan di muka bumi, yang terbaik itu adalah filter ilmu agama sama akhlak mulia atau bagaimana kita mempraktekkan agama kita. Karena kan agama ada yang ilmunya doang, ya kan? Sama ada yang ilmu dan prakteknya bagus, ya kan? Kalau misalnya kita ilmunya doang bagus, itu udah mulai ke filter teman kita gitu loh. Ada yang nggak peduli, dia nggak akan ikut lagi sama kita, ya kan? Tapi kalau misalnya praktek kita sama ilmu kita sejalan, makin sepi tuh, ya, makin ke filter lagi. Yang mau sama kita cuman yang mau ngambil solehnya aja gitu kan. Ya, teman-teman yang biasanya gibah jadi nggak mau lagi sama kita, nggak nyaman sama kita. Kita nggak bisa selamanya nongkrong di lingkungan yang buruk sambil selamanya nolak ajakan untuk rokok, minum, karena hati ini selamanya lemah, teman-teman ya. Sebagaimana Allah janjikan di di Al-Quran ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang bakal jadi orang yang paling takut sama Allah itu mereka yang paling paham sama agama Allah gitu loh. Makanya kadang orang kalau nggak tahu agama mereka masuk WC loncat ke WC gitu kan. Loncat. Tapi orang-orang yang belajar agama dia belajar ternyata masuk itu nggak boleh kayak kanan ya. Karena masuk ke WC itu masuk ke rumah setan harus kayak kiri. Kadang-kadang dia sampai kepleset, langsung lupa kayak kiri gitu kan. Itu kan rasa takut untuk salah ya kan. Yang menciptakan rasa takut itu apa? Karena dia belajar agama, makanya takut akan masukin kaki kanan ke WC. Itu gambaran simpel dari bagaimana agama itu menjaga seorang dari berbuat keburukan, fahisyah, berbuat dosa. Sekedar WC aja udah kelihatan beda orang yang udah paham hadis sama yang belum paham hadis. Orang yang belum paham, setiap ke WC di mall segala macam laki-laki itu pasti cari WC yang berdiri di dinding gitu ya misalnya. WC-WC yang berdiri, celananya nggak sepenuhnya dia jaga gitu kan. Akhirnya terciprat, padahal orang-orang yang terkena azab kubur adalah mereka yang ketika buang air kecil itu nggak perhatian sama cipratannya. Tapi orang lain kalau misalnya ke WC dan dia tahu agama, takut dia di WC yang berdiri gitu kan. Ntar keciprat nih jeansnya, ntar sholatnya nggak sah, nggak ya. Dia tingkat was-wasnya itu beda gitu loh. Itu gambaran dari gimana agama itu ngejaga kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk gitu loh. Jadi kalau misalnya kita jaga sholat 5 waktu selalu on time di masjid, mana ada teman yang nggak nyaman. Teman yang nggak nyaman untuk kerjain sholat, mau sering-sering jalan sama kita nggak ada gitu loh. Mereka yang udah hantar aja gitu loh. Ngeliatin kita, ini orang kenapa sih nggak asik banget gitu loh. Lama-lama ke filter ya kan. Teman-teman yang seneng nyari masjid, pasti akan ikut sama kita di KRL. Aduh udah maghrib nih, kita turun dulu Manggarai ya. Sama-sama ke musola dulu deh gitu loh. Gara-gara belum nyampe Depok misalnya dari Jakarta gitu. Aku punya teman kayak gitu. Dulu banyak teman yang udah lantar aja walaupun kita nyampe Depoknya Isya gitu, maghrib ke Isya, maghribnya lewat
gas aja gitu loh, naik kereta yang penting sampai rumah dulu. Tapi ketika kita main prinsipnya kalau misalnya waktunya sholat ya saatnya sholat gitu kan, akhirnya sendirinya lah bakal datang teman-teman yang mereka juga mencari masjid gitu loh. Dan maghrib nih kita turun di stasiun dulu yuk, sholat dulu gitu loh, supaya hatinya tenang gitu loh. Gitu pula apa itu sekedar sholat doang ya, belum ilmu agama yang lain. Makanya teman-teman, yang paling benar itu kita bukan cari lingkungan dulu, tapi cari diri kita dulu gitu. Karena kalau misalnya kita cari lingkungan dulu, kita masih agamanya masih baju doang. Kita ketemunya yang baju doang juga gitu loh. Ini kok udah pakai hijab panjang kok masih gibah juga sama kayak teman gue yang kemarin gitu kan. Kenapa? Karena kita pun juga masih seneng gibah gitu loh. Kita pun kalau misalnya orang-orang lagi spill the tea gitu kan, lagi kayak itu si itu ternyata selingkuh dia udah 8 bulan ternyata, oh gitu ya, langsung masih oh gitu ya, astagfirullah, oh gitu ya juga jawabnya gitu kan. Kalau misalnya kita udah mulai nolak, kita pergi pas orang ngajakin gibah segala macam, akhirnya kita ketemu orang-orang yang juga nolak untuk gibah gitu loh. Itu Allah sendiri yang nyaring. Sebelum kita mencari mereka, Allah udah saring sendirinya. Karena sedikit demi sedikit orang yang nyaman gibah nggak nyaman sama kita gitu kan. Orang selalu ujung-ujungnya nasihat lagi gitu kan. Ujung-ujungnya ngomongnya bercandaannya halal terus gitu kan. Nggak asik gitu. Nggak bisa kita tahu info baru dari dia. Akhirnya pasti orang-orang itu kalau kita ketemu teman baru, dia akan lengket sama kita kalau misalnya dia seprinsip sama kita. Terus ketemu jodohnya gimana? Pasti ada caranya jodoh itu ketemu gitu loh. Ya. Jodoh itu ketemu ada caranya dari kuping ke kuping. Kamu kok orangnya gak suka gibah ya, sama kayak laki di sana gitu. Ada yang di kantor sebelah juga kayak gini, dia sama deh kok kayak lu banget deh. Oh masa ada kayak gitu? Iya, akhirnya lama-kelamaan saling dicomblangin gitu kan. Karena orang-orang sama-sama orang baik, comblanginnya lewat ustadz lah gitu kan. Lewat pengajian, langsung ustadznya ke orang tuanya. Ada aja caranya ketemu gitu loh. Makanya tadi kan itu ya, apa namanya? Siapa tadi yang baca ngaji ini Quran namanya Kak di Aulia. pembukaan? Iya, tadi kan dia baca surat yang biasa dibaca di nikahan. Ya kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja gitu kan, yang dari tanda kebesarannya Allah gitu kan, Allah ciptakan berpasang-pasangan. Aku pribadi pas nikah nggak baca itu, aku baca surat Maryam. Itu rekor 1 tahun panjang ini nggak ada di Indonesia yang baca surat Maryam selain aku pribadi. Kenapa? Karena surat Maryam itu menggambarkan gimana orang yang nggak bersuami itu bisa-bisanya melahirkan anak gitu kan. Hal yang mustahil ya kan ya, tapi itu ketika Allah berkehendak terjadi gitu loh. Gitu pula itu cara aku menggambarkan pesan bucin ya, karena bisa menikahi istri yang sekarang itu hal yang mustahil. Dia di Eropa, aku di negara Arab gitu kan, tapi ketemu, bisa-bisanya ketemu gitu kan. Makanya pas ditanya jamaah gitu, kenapa bacanya surat Maryam? Karena Maryam itu mustahil. Itu tanda kemustahilan yang Allah jadikan terjadi gitu loh. Jadi itu kode bucin juga tuh sebenarnya ya, istilahnya ya. Itu pas sudah terjadi pernikahan ini, makanya sadar, oh ternyata ketemu juga ya, beda benua padahal. Temen yang bisa nemuin dia cuma satu yang aku kenal dulu gitu loh. Tapi ketemu aja, makanya filter terbaik kita yang harus kita pasang pertama kali yaitu cari diri kita sendiri sebelum kita cari lingkungannya gitu loh. Karena kalau misalnya kita belum jadi orang yang jaga diri dari gibah gitu loh, di Instagram di explore masih ada ngomongin perselingkuhan, kita tonton sampai habis, geser-geser sampai slide terakhir, detik terakhir pun kita tonton, nonton video setelahnya, pasti kita juga gampang kegoda sama gibah. Ujung-ujungnya ini kayak hijabnya lebih panjang dari yang kemarin nih. Dia ngomongin perselingkuhan dibahas juga sama dia gitu kan. Kok sama aja kayak teman yang tahun lalu gitu ya. Karena kita yang tahun lalu masih sama kayak yang sekarang gitu loh. Jadi temui dulu diri sendiri, Allah akan temukan orang yang sevisi sama kita. Walaupun pasangan itu nggak selamanya kayak orang bilang cermin ya. Tapi pasangan itu saling melengkapi. Tapi seenggaknya Allah itu akan temukan orang itu ketika agama dan akhlak itu menyatu di diri seseorang, Allah akan mudah menemukan orang yang sevisi sama dia gitu loh. Tapi kalau orang yang belum menemukan diri sendiri, akhirnya ketemu sama orang yang belum menemukan diri sendiri juga. Susah ketemunya, ya kan? Susah jalannya, nggak seprinsip, susah diri agamanya, segala macam lainnya. Jadi begitu Teh Herina ya istilahnya ya. Kalau kita udah muter-muter bahas tadi, intinya cari diri sendiri terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita belum menjadi orang yang Allah mau kita seperti apa, mau kita putar-putar kemanapun, kita ketemu orang yang kurang ajar lagi, orang yang sama begitu-begitu lagi, dengan segala macam beda cover pakaiannya mereka. Itu termasuk di apa namanya, mencari lingkungan kerja,
mencari jodoh gitu kan. Ya kayak gitu insya Allah. Allah ta'ala bisa. Masya Allah, barakallah. Keren banget ya. Ternyata di sini aku berarti bener nih quotes-quotes yang berkeliaran di perbucinan. Jadilah perempuan atau laki-laki yang menjadi, bukan hanya sibuk mencari. Wedi. Berarti kita bukan cuma sibuk mencari yang soleh atau yang soleha, melainkan kita sendiri nih harus yang menjadi dulu. Karena nantinya apa namanya, madu akan kupu-kupu akan datang di bunga yang tepat gitu. Oke, Masya Allah. Bang Zahid mau nanya nih, ini kira-kira sampai jam berapa nih Bang Zahid nih available-nya nih? Takutnya kan nanti kan udah mau azan asar nih, apa gimana nih Bang? Udah komat nih, udah komat nih Udah kayak amat di gimana sini. nih Bang? Mau di Iya, gimana? Mau di paling terakhir ya. Oke, Tapi belum terakhir. bisa jawab pertanyaan kayaknya. Mungkin paling kita bahasan Oke. kita aja yang kita selesaikan gitu ya. Oke. Gini deh Masalahnya Bang. setelah sholat teman-teman ada pertemuan lagi sama orang lain gitu. Jadi Oke, Masya mungkin kita Allah. selesaiin aja isi kajian yang paling Oke. gitu. eh Mungkin langsung ke closing statement aja nanti biar nanti sobat Jo bisa lagi bisa ngundang Bang Zaid lagi. Aku pengen nanya nih Bang. Dari Bang Zaid kan udah menikah nih Bang. Apa sih kesulitan terberat? Apakah benar stigma bahwasannya cinta itu adalah sulit, maka jangan dipersulit? Dari Bang Zahid sendiri itu kayak gimana nih Bang? Untuk yang terakhir deh Bang, abis itu Bang Zahid boleh melanjutkan aktivitasnya. Iya, cinta itu selamanya rumit gitu istilahnya kan ya. Tapi dia itu indah kalau misalnya kita selalu sertain Allah di situ gitu loh. Makanya teman-teman kalau misalnya ditanya masalah orang perselingkuhan segala macam ya, yang pada menyerah sama pasangannya segala macam dan ya segala problematik yang terjadilah gitu loh. Itu dilihat dari awal sebabnya itu nggak selalu terjadi sebab kehancuran rumah tangga itu dari tengah-tengah umur pernikahannya. Entah di pernikahan tahun kelima, tahun keenam, tapi bisa kita lihat dari sejak hari pertama dia nyari jodohnya. Se-ngefek itu. Jadi dilihat ngefeknya itu sejak dia milih untuk menikah, bahkan sejak dia seleksi jodoh. Jadi kan pesannya itu nikahilah mereka dengan tujuan surgawi, alias yang bisa saling ngingetin sholat, yang bisa saling ngingetin zakat, ngingetin nafkah, ngingetin untuk mendidik anak agama gitu kan. Karena kebanyakan orang bahasanya sih emang mau ngehalalin si dia gitu kan ya teman-teman ya. Tapi ternyata niat inti mereka halalin seseorang itu diantaranya pertama untuk ngejadiin si dia milik mereka selama-lamanya. Dan supaya nggak didahuluin sama orang lain alias nge-secure. Ya, jadi kayak ini punya gue gitu. Nggak mau tahu pokoknya ini tuh investment gitu apa namanya. Nggak ada lagi yang boleh apa namanya nyari-nyari dia atau godain gitu kan. Jadi nge-secure doang. Istilahnya ingin memiliki ya istilahnya ya. Jadi ngehalalin tapi dia karena nggak mau didahului orang lain dengan teman-temannya. Habis itu yang kedua, alasan yang terlaris juga yaitu karena dia suka naksir tergila-gila dan ingin miliki. Ya, ingin pokoknya aku mau sama dia, nggak mau tahu pokoknya harus sama dia gitu loh. Tapi konsepnya pengen ngehalalin ya kan, bahasanya sama kan, pengen ngehalalin. Makanya kita bilang masalah rumah tangga itu bisa ditarik dari sejak awal nyari jodohnya niatnya bagaimana. Itu bisa ditarik banget dari awal situ. Kalau misalnya niat menikah seseorang itu semata-mata ingin memiliki, tapi dia nggak sertain Allah dan nggak sertain pendapat keluarganya yang soleh, ustadz atau orang-orang yang kenal sama calonnya kita yang kita pilih, yang dia tuh kenal dia, orang ini kenal dengan si dia dengan baik mengenalnya dan orang ini agamanya bagus dan jujur ya, bukan orang-orang yang oh iya dia temen gue gitu kan, insya Allah bagus, padahal dia emang udah bestie gitu kan istilahnya, udah ngasih ancang-ancang biar dikasih yang bagusnya doang gitu kan. Enggak, tapi orang-orang yang tahu agama ini yang melingkari kita untuk membantu kita tuh jadi waras gitu loh. Bener nggak sih ini orang baik buat kita gitu. Kalau kita nggak sertain Allah dan orang-orang baik ini, bisa-bisa kita itu kebawa sama nafsu yang nafsu ini bisa meninggalkan 99% dari akal kita gitu loh. Makanya karena cantik, ganteng, atau emang karena impian dia sampai buta kalau si calon ini toksik lah orangnya, buta kalau misalnya dia tuh jarang sholat, buta kalau dia tuh omongannya kasar, pokoknya emang mau sama dia dari awal gitu, ngerti kan ya, pengen memiliki gitu loh. Tapi ntar kalau misalnya kita toksik, kalau aku nggak maafin ntar diambil orang lain gitu, ngerti kan ya, karena apa, nggak sertain Allah di situ. Terus orang-orang soleh itu udah bilang ini orang nggak bener, ini orang nggak pernah sholat, kita buta. Kenapa? Karena kita menangin nafsu kita 99% dari apa namanya
apa yang kita tuju gitu loh. Dan kalau misalnya kita sekedar ingin memiliki seorang, ya, maka sampai kita nikahin dia cuma sekedar mau miliki aja gitu loh, karena kita obses. Ini tuh langka yang kayak gini gitu loh, harus kita nikahin dia, kita milikin dia gitu loh. Perasaannya itu akan sama kayak kalau kita beli barang baru kayak mobil atau HP, teman-teman. Minggu pertamanya, wah ini iPhone dong, halus videonya, kameranya gini, dipamerin ke orang lain, ya kan. Tapi coba bulan kedua, ketiga pakai itu iPhone, sama aja ujung-ujung kita buka WhatsApp lagi, ya kan. Ngebuka WA lagi, Telegram lagi, Twitter lagi, Instagram, WA lagi, ya kan. Download drive tugas-tugas sekolah lagi. Ujung-ujungnya fungsinya sama kayak HP-HP yang lama gitu loh. Kita lupa kalau itu iPhone gitu loh. Tapi pasangan itu bukan barang, teman-teman. Makanya niatkan untuk ibadah dan sertakan orang-orang soleh saat memilih. Insya Allah kita akan lebih waras daripada nafsu kita yang mendorong kita untuk memilih karena memiliki gitu loh. Tahu kan ya perasaannya, dunia itu kayak gitu Allah ciptakan gitu loh. Kalau misalnya kita udah punya, kita lupa kalau kita punya apa gitu loh. Dulu nabungnya iPhone setengah mati, sekalinya kita udah punya iPhone ya dia jatuh pun pecah pun ya udah gitu loh. Kita lupa kalau kita dulu setengah mati buat punya iPhone gitu loh. Makanya kalau misalnya kita niat bahasanya ngehalin orang, tapi sekedar ingin memiliki, bukan ingin menjalankan syariat, nuntun ke surga, ngedidik dia, ya kan sama-sama berkembang. Ujung-ujungnya apa? Kita nggak sertain Allah kan? Ujung-ujungnya perasaannya sama kayak kita ke barang gitu loh. Pengen punya, setelah punya kita lupa kita punya apa gitu loh. Itu makanya bisa ditarik permasalahan ini dari mana? Dari sejak awal niat kita nikah itu buat apa. Yang kedua, di sini permasalahan retaknya rumah tangga segala macam yaitu jaga pandangan ya. Ada syekh yang pernah ditanya kan, Syekh kenapa sejak menikah aku tuh kok ngelihat istri orang, saudari tetangga, kok lebih cantik, menggoda ya gitu, ngomong ke syekh gitu loh. Ini kenapa syekh? Solusinya itu apa? Kata syekh apa? Jawabannya simpel akhi gitu kan. Dan jawabannya itu sudah ada di pertanyaan kamu sendiri. Emang aku bilang apa syekh gitu? Kamu mengatakan, wahai syekh, kok sejak menikah ketika aku melihat, kamu melihat. Jadi sejak awal di pertanyaan itu dia udah bilang, kok sejak menikah aku lihat perempuan lain? Iya, itu jawabannya. Kenapa? Karena kamu melihat. Tadi di hadis Nabi SAW apa? Kalau misalnya pandangan itu adalah panah dari panah-panah iblis yang paling beracun yang pernah ada gitu loh. Dan itu bisa siapa yang menjaga pandangan itu Allah berikan hadiah berupa manisnya iman, ngelihat yang hal kok kayak cantik terus makin hari gitu kan. Ngelihat yang hal kok kayak makin nunjukin hati, pengen sholat lebih lama gitu kan. Kenapa? Karena hatinya itu terjaga dengan pandangannya yang dia paksa untuk dijaga setiap harinya gitu loh. Habis itu yang terakhir dalam menundukkan pandangan teman-teman itu ada seninya. Dan ini biasa dipahami sama orang-orang yang menikah dengan tujuan surga. Kalau yang menikah untuk memiliki doang biasa nggak paham nih masalah ginian. Kenapa? Karena setelah dia memiliki dia pengen punya lagi. Paham teman-teman ya? Orang kalau punya iPhone 13 besok 14 keluar mau beli lagi ya kan? Balik lagi kalau prinsip kita ingin memiliki doang tanpa sertain Allah sama kayak iPhone jadi barang kan. Istri itu bukan barang, suami itu bukan barang teman-teman gitu loh. Makanya orang kadang nggak pernah puas sama suaminya, akhirnya nengok suami orang dibandingin, nggak pernah puas sama istrinya karena dia cuma sebatas ingin memiliki. Ketika udah punya, selesai misinya, butuh yang lain lagi gitu kan. Cuma penasaran, ya tuh ada di chat penasaran semata, mantap. S2 Bahasa Indonesia. Ya, jadi teman-teman ya, terakhir ada seni dalam menundukkan pandangan. Yang seni ini itu diciptakan masing-masing pasutri dengan cara yang mereka itu sama-sama cocok. Contoh anak punya senior yang kuliah di Madinah. Kemarin ketemu kita main kuda bareng di sini ya, Masya Allah kudanya mahal banget. Dia beli 100 juta harganya kayak mobil. Itu tinggi hitam, mengkilap. Masya Allah emang ini amalan sunnah paling ganteng deh pokoknya. Dia itu ustadz, da'i. Ya. Habis itu sejak dia menikah, dia itu punya seni sama istrinya untuk menjalankan bersama-sama nundukin pandangan. Gimana? Supaya dia nggak tergoda sama follower ceweknya, setiap kali followers yang perempuan, bahkan ibu-ibu menanyakan perihal agama, kata suaminya apa? Zahid, saya sejak menikah nggak pernah ngejawab DM perempuan kecuali yang megang HP istri saya. Iya, yeah. Bucinnya beda ya. Jadi, Bang ada DM nih Bang dari Duyanti Noviani siapa gitu kan. Oh ya, bilang apa? Hukumnya kalau misalnya haid begini-begini gimana? Oh jangan pegang Quran ya, ketikin gitu. Diketikin sama istrinya, ya kan? Jadi ada seninya masing-masing yang dibangun gitu loh. Ini cuma ada orang-orang yang
waras akan niat nikah itu bukan untuk memiliki, tapi untuk apa? Untuk beribadah gitu loh. Dengan ibadah itu Allah kasih kemanisan di hati dan saling manis juga, ngelihatnya kayak gula overload masing-masing gitu loh. Makin cantik ya, makin ganteng ya gitu loh. Padahal gemukan pun nggak dilihat gemukannya gitu loh. Tapi kalau orang-orang yang pengen memiliki, dia gemukan ditinggal gitu loh. Ditinggal, dia sleep over sama yang lain gitu kan. Kenapa? Karena lagi-lagi ingin memiliki gitu loh. Jadi seni dalam menentukan pandangan ini tuh memperkuat kepercayaan suami istri, itu yang pertama. Terus juga mengembangkan kreativitas dalam menjaga pondasi rumah tangga. Jadi dengan kreatif menjaga pondasi rumah tangga ini gak bosen kita gitu loh. Ada aja caranya, ntar istri ngelihat DM followersnya ketawa juga gitu kan. Itu kan apa ya, jadi menentukan pandangan tuh gak kaku, gak selamanya harus astagfirullah gitu. Kalau misalnya McD itu ada perempuan yang apa namanya di kasirnya, ya ada yang bisa saya bantu pesanannya, enggak bisa, kita nggak bisa pesan di McD, kita pesan di warung korma gitu nggak bisa kan, selamanya kita nggak bisa kayak gitu. Kita malah menjalankan hidup ini nggak logis sama fitrahnya, yang mana di mana-mana akan ada perempuan gitu kan. Makanya itu pentingnya kalau misalnya sama-sama tahu agama, harus ada seni dalam menentukan pandangan. Di antara seni menentukan pandangan yang aku ambil dari abang kelas juga di Mesir ya, dia bilang sebelum aku menikah berapa bulan, katanya, anak kalau misalnya udah ada berantem sama istri gitu, aku bilang, oh bang ada berantem juga ya? Iya ada berantem gitu kan. Dikira dikira istri budak kata orang-orang yang iya non, iya Den. Enggak gitu kan. Istri itu pasti ada aja namanya selek atau apa namanya istilahnya ketidakcocokan gitu. Bagusnya sholat berjamaah pun kita nggak ke masjid. Kok begitu bang? Bukannya wajib? Enggak. Masalahnya kalau misalnya kita sholat berjamaah di masjid dan di rumah itu lagi ada konflik, bahkan orang yang mukanya itu separuh kuda pun jadi lebih cantik dari istri kita gitu loh. Aku pikir iya juga ya gitu ya. Orang-orang kadang kalau misalnya lagi berantem sama istrinya gitu kan, mukanya tuh kayak bukan manusia gitu loh. Ada orang-orang misalnya jaga pos, kantor pos gitu ya. Kita ke kantor pos, kondisi lagi berantem sama istri di rumah, lagi berantem sama istri. Ke kantor pos, totalnya berapa nih sekilo gitu loh. Totalnya 17.000 rupiah gitu loh. Oh yaudah nih uangnya. Oke makasih mas. Wih, istri gue nggak pernah bilang makasih kayak gini. Jadi apa namanya? Cuman sekedar karena berantem, tukang pos yang nggak ada cantiknya sama sekali pun jadi bahan bandingan. Makanya sejak itu sampai hari ini, kalau misalnya qadarullah ada hal yang dikonflikkan gitu kan, atau apa-apa yang kayak kita saling nggak setuju sampai harus gimana sih gitu loh. Udah sholat di sini. Walaupun kita nggak ngobrol, sholat di sini sampai baikan gitu istilahnya. Dan itu benar-benar ngebantu banget. Itu benar-benar seni yang mengindahkan banget menundukkan pandangan gitu loh. Jadi menundukkan pandangan itu nggak selalu harus kaku, harus selama-lamanya tuh menghindar dari wanita gitu. Enggak, tapi gimana caranya kita bisa jalan bersama dengan menundukkan pandangan itu. Jadi itu solusi-solusi yang apa namanya bisa menyatukan banyak problematik ya. Yang pertama, dari sejak nyari jodoh itu jangan untuk memiliki. Ya, jadi kita lihat aja kalau misalnya niat kita masih memiliki, itu kita masih diselaputi racun-racun iblis. Ya teman-teman ya. Kenapa? Karena perasaan itu sementara gitu loh. Sama kayak kita kalau udah nyobain, oh ada susu Indomilk baru nih di Indomaret gitu. Kalau taunya, oh rasanya gini, ya udah kita balik ke yang lama lagi yang kita biasa minum gitu. Kita udah nggak kepo lagi gitu kan istilahnya. Ada es krim baru nih, cobain, oh udah nggak kepo lagi. Memiliki itu sama kayak perasaan yang kita dapetin di barang, dan istri itu bukan barang, suami juga bukan barang ya, tapi kita harus sertain apa istilahnya Allah Subhanahu wa taala, syariat, batasan-batasan di rumah tangga kita. Jadi teman-teman, semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan pasangan soleh dan solehah, ya pasangan yang menjaga pandangannya, dan kita pun juga Allah jaga pandangannya dari yang buruk dan yang haram, dan Allah cukupkan kita dengan yang halal dan bahagiakan kita dengan yang halal, dan matikan kita dalam keadaan hanya mengerjakan yang halal. Amin rabbal alamin. Itu teman-teman ya, insya Allah ya. Mungkin kayaknya aku belum bisa ikutin itu ya, Kak Erina ya, apa namanya, tanya jawab ya. Mohon maaf banget gitu ya, karena waktunya cuma sebentar. Tapi senang banget hari ini udah bisa ketemu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah ketemu jodohnya DM ya. Kayak, Bang, dulu pernah ikut di tanggal berapa nih sekarang? 6 Mei tahun 2023 gitu. Bisa 2026 atau 2002 atau lusa ya, lusa ada yang datang ke rumah gitu kan. Ini udah datang nih tuh, DM aja, insya Allah ikut bahagia, insya Allah ikut
doain, apalagi lagi dekat Ka'bah kan gitu, dekat Nabawi gini, pengen ikut doain gitu. Masya Ya, Allah. karena semoga kalau teman-teman ikut kajian ini, insya Allah kan berarti udah ada prinsip-prinsip yang walaupun belum bisa dipraktekkan, tapi diniatkan untuk dipraktekkan gitu. Jadi kan harapannya kalau misalnya teman-teman ngabarin, Bang, alhamdulillah ketemu jodoh nih, berarti kan jalannya insya Allah benar. Amin. Gitu kan. Ya semoga Allah kabulkan semua yang kita doakan, Allah jauhkan dari syahwat yang haram, dan Allah istiqomahkan kita menjadi hambanya yang setia kepada Allah dan setia kepada makhluknya. Amin. Rabbal alamin. Masya Allah, barakallah, barakallah. Nih buat kayak teman-teman Wafik sobat barakallah. Jovisa lagi pada sedih nih Bang, katanya waktunya kurang, di record apa enggak, kayak gitu. Tenang aja, di record nih teman-teman. Insya Allah nanti kalau Bang Zahidnya ada waktu, ada kesempatan, boleh banget nanti Bang Zahid ngisi lagi di Jovisa Talks ya Bang ya. Izin ya Bang ya, Insya Allah. semoga ada waktu. Amin, Allahumma amin. Oke, nah teman-teman, karena berhubung juga sudah di penghujung waktu jam 20.20 kita selesai, barakallah sekali untuk Bang Zahid yang telah menyampaikan materinya, dan ini isinya daging semua ya. Bener-bener materinya Alhamdulillah. tuh kita isinya itu luar biasa Bang Zahid. Aku yakin teman-teman di sini juga merasakan vibes-nya itu bener-bener penting sekali, dan berharap banget untuk teman-teman ilmu yang tadi disampaikan dari Bang Zahid itu di-share di platform yang teman-teman suka seperti Snapgram ataupun WhatsApp, dan jangan lupa untuk tag jovisah.id dan juga @zahid_samosir. Bang, jujur, kadang suka ketuker nih namanya. Ingetnya Bang Zahid Simorangkir muruk. Kayak penyanyi. Samosir ya, Samosir. Oke. Terima kasih Bang Zahid. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya di sini. Mungkin sampai sini saja nih teman-teman. Tenang aja. Karena insya Allah nanti Bang Zahid akan mengisi lagi di Jovisa Talk se-free-nya beliau. Dan semoga beliau mendapatkan keberkahan karena telah mengisi di Jovisa Talk malam ini. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih banyak yang telah bergabung. Dan selanjutnya kita ada foto bersama dulu nih Bang untuk mengakhiri Jovisa Talk pada malam hari ini. Izin ya Bang, kita foto bersama dulu ya. Oke. Dan oke, yuk bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita foto bersama ya. Oke, sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Untuk Bang Zahid, boleh silahkan langsung Izin pamit ditutup aja nggak teman-teman, Bang? mohon maaf sebentar banget waktunya. Kabarin kalau misalnya mau ngajak bareng lagi ya. Kita reunian insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, untuk teman-teman yang telah bergabung pada malam hari ini, terima kasih banyak Sobat Jovisa semua. Tadi kita seru banget, kita bahas daging semuanya. Dan selanjutnya, di Jovisa Talk selanjutnya, kita bakalan datengin pemateri yang juga nggak kalah seru dari Bang Zahid. Dan tentunya kalau teman-teman masih ngerasa Bang Zahid, mau Bang Zahid lagi, tenang, tenang. Aku masih punya kontak istrinya, enjoy. Nanti kita lobby lagi Teh Pamela, kita bakal panggil lagi, dan kita bakal seru-seruan lagi bareng Teh Pamela, dan juga suaminya mungkin Bang Zahid akan ngajak Teh Pamela. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Jovisa semua. Dadah. Ya, terima kasih Kak Erin. Terima kasih ya Sobat Jovisa semua. Jangan lupa di follow @Jovisa Talks-nya, dan juga boleh @Erinata nih teman-teman. Dadah. Dadah.